bagian berikutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dari pemeriksaan atau audit investigasi Saudara RAT. Itjen itu setelah menyelesaikan audit investigasi terhadap Saudara RAT. Jadi audit investigasi itu intinya untuk mendalami kekayaan atau harta yang belum dilaporkan, termasuk kalau ada dugaan-dugaan pelanggaran. Kita dalam menangani Saudara RAT membentuk 3 tim. Jadi ada tim pertama adalah tim eksaminasi laporan harta kekayaan. Jadi kita memeriksa laporan yang bersangkutan. Nah, adapun hasil tim eksaminasi laporan harta kekayaan, hasilnya adalah Itjen telah meneliti seluruh harta yang dilaporkan dan mencocokkan dengan bukti kepemilikannya. Kemudian dari hasil eksaminasi kita bahwa terdapat beberapa harta yang belum didukung oleh bukti atau bukti otentik kepemilikan. Kita menemukan seperti itu. Kemudian dalam tim ini juga Itjen melakukan penelitian yang mendalam atas harta yang ada di media sosial, baik itu video, foto, dan lain sebagainya. Itu tim pertama. Jadi tim ini juga adalah nanti bahan untuk tim investigasi, ada tim ketiga. Nah, tim kedua adalah tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan. Adapun hasilnya untuk tim ini terdapat hasil usaha sewa tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan. Jadi ada yang tidak dilaporkan. Yang kedua, tidak sepenuhnya melaporkan harta berupa uang tunai dan bangunan. Yang ketiga, sebagian aset diatasnamakan pihak terafiliasi. Jadi pihak terafiliasi itu bisa orang tua, kakak adik, teman, seperti itu. Nah, kemudian tim investigasi dugaan fraud hasilnya adalah sebagai berikut. Terbukti yang bersangkutan tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan dengan tidak melaporkan LHKPN secara benar. Tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran pajak, serta memiliki gaya hidup pribadi dan keluarga yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dan kepantasan sebagai ASN. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjadi perantara yang menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Yang keempat, terdapat informasi lain yang mengindikasikan adanya upaya Saudara RAT menyembunyikan harta kekayaan dan sumber perolehannya. Nah, dari hasil atau temuan bukti dalam audit investigasi itu, Inspektorat Jenderal atau Irjen merekomendasikan untuk memecat Saudara RAT. Gitu. Usulannya sudah disampaikan dan Ibu Menteri sudah menyetujuinya. Nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Sekjen, proses selanjutnya. Kemudian kami juga menemukan bahwa dalam laporan harta kekayaan Saudara RAT itu ada kepemilikan perusahaan-perusahaan, gitu. Nah, ini juga termasuk pihak terafiliasi. Jadi kami, Inspektorat Jenderal, juga telah merekomendasikan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan perpajakan terhadap beberapa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Itu berdasarkan pihak-pihak adalah pihak-pihak yang terafiliasi dengan Saudara RAT.
Nah, rekan-rekan sekalian, itu adalah progres atau hasil dari audit investigasi kita. Tadi seperti yang saya sampaikan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan itu ranahnya administrasi. Jadi kita menegakkan disiplin. Jadi penjatuhan hukuman disiplin. Nah, apabila nanti terkait dengan adanya fraud, pidana, itu tentunya kita pahami sebagai ranah dari aparat penegak hukum. Jadi kami sudah biasa ini, nanti kita kolaborasi. Jadi bisa saja nanti dalam kegiatan penegakan hukum gitu, kita siap mendukung sepenuhnya. Karena bisa saja atau biasanya laporan hasil investigasi kita dijadikan bahan untuk pendalaman lebih lanjut terkait dengan kalau ada dugaan tindak pidana. Nah, kemudian saya update juga sedikit terkait dengan perkembangan saudara ED yang di Bea Cukai. Ya kan? Yang pertama tentu kita semua tahu bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah melakukan klarifikasi ya kan, kepada yang bersangkutan. Dengan hasil bahwa yang bersangkutan mengakui tidak sepenuhnya melaporkan harta kekayaannya. Atas klarifikasi tersebut, saudara ED dicopot dari jabatannya. Nah, untuk memudahkan pemeriksaan, tadi itu dicopot. Dan sekarang kami Inspektorat Jenderal menindaklanjutinya sudah melakukan pemeriksaan lanjutan. Hari ini yang bersangkutan kita panggil karena kemarin dipanggil KPK. Tadi sudah datang. Nah, dalam melakukan pemeriksaan lanjutan ini tentu sebagaimana yang kita lakukan terhadap saudara RAT, kita akan terus bekerja sama, berkoordinasi dengan PPATK, KPK, serta pihak lainnya. Itu terkait dengan kasus ED. Selanjutnya, saya juga mau mengupdate terkait dengan tindak lanjut pendalaman pegawai dengan profil resiko tinggi terkait dengan laporan harta kekayaannya. Yang ini pernah kita sampaikan dalam tepat seminggu yang lalu ya Pak Pras ya. Yang pertama, kami jelaskan bahwa di Kementerian Keuangan itu memiliki tata kelola atas laporan harta kekayaan. Jadi untuk pejabat yang wajib LHKPN menyampaikan LHKPN ke KPK, bagi pejabat atau pegawai yang tidak wajib LHKPN tetap harus melaporkan harta kekayaannya. Kita ada aplikasinya namanya Alpha. Itu lapor kekayaan. Jadi ada tata kelolanya, Ijen mempunyai kewenangan itu untuk melakukan tata usaha laporannya, verifikasi, klarifikasi, bahkan eksaminasi atas laporan harta kekayaan. Ini dilakukan untuk seluruh laporan harta kekayaan pegawai di Kementerian Keuangan. Teman-teman media sekalian, jadi Itjen itu sejak tahun 2012 sudah melakukan hal ini gitu, verifikasi. Namun verifikasi ini juga perlu saya jelaskan bukan hanya aspek formal saja gitu. Seperti kepatuhan, kelengkapan berkas dan lain sebagainya. Tapi kita juga lakukan aspek material. Hal ini untuk menilai kewajaran kepemilikan harta kekayaan yang dikaitkan dengan profil pegawai. Nah, jadi dari hasil verifikasi harta kekayaan itu dan instrumen penjaga lainnya, tadi ada WISE dan lain sebagainya, termasuk informasi dari PPATK, transaksi keuangan mencurigakan dan sebagainya. Ini akan membentuk suatu namanya profil resiko pegawai. Gitu. Di sini nanti akan ditentukan dia resiko tinggi, sedang atau rendah. Nah, terhadap profil pegawai yang resiko tinggi, Itjen itu melakukan langkah lanjutan, klarifikasi atau bahkan investigasi nanti kalau memang kita menemukan indikasi pelanggaran. Nah, terkait dengan yang kemarin 69 itu, gitu. Sebenarnya perlu saya jelaskan juga nih teman-teman nih. Kemarin itu kan kita meran
data itu untuk 2 tahun ya. Tahun 2000 tahun pelaporan 2020 sama 2021 itu kita rantu sekitar bulan Juni tahun lalu. Nah ini saya bukan excuse ya. Memang kita menyadari kondisi pada saat itu kan lagi pandemi ya. Idealnya memang yang namanya klarifikasi itu fisik sebenarnya, nggak bisa Zoom. Tapi itu bukan alasan sebetulnya. Karena beberapa juga sudah kita lakukan klarifikasi dan tindak lanjut yang sesuai dengan ketentuannya. Nah, oleh sebab itu, ya kan terhadap pegawai yang masih atau profilnya resikonya merah, kita Inspektorat Jenderal membentuk suatu kita namakan crash program. Jadi kita sudah mulai memanggil pegawai-pegawai tersebut mulai hari Senin kemarin. Kita rencana sih target 2 minggu kita selesaikan, tapi kita lihat nanti dinamikanya seperti apa. Itu target kita 2 minggu kita selesaikan. Jadi nanti hasil klarifikasi pemeriksaan kita itu tidak berhenti sebetulnya. Nanti bisa dilanjut kepada proses atau tahap berikutnya bisa sampai investigasi atau bahkan sampai bisa penjatuhan hukuman disiplin apabila dalam hasil pemeriksaan itu memang terdapat bukti yang kuat. Mungkin itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Pak Pras. Terima kasih Pak Pras.